Fa in kulta, habis cerita yang tentang ahwal tadi. Beliau tutup dengan nasihat beliau singkat itu ya. Fa in kulta, fama bidayatul hidayati li ujarriba nafsi fiha. Fa'lam anna bidayataha zahirut taqwa wa nihayataha batinut taqwa. Fala akibata illa lit taqwa wala huda illa lil muttaqina. Fa in kulta fama bidayatul hidayati li ujarriba biha nafsi fa'lam anna bidayataha zahiratut taqwa wa nihayataha batinatut taqwa fala akibata illa bit taqwa wala hidayata illa lil muttaqina. Fa in kulta, maka jika engkau katakan, kata Imam Ghazali, beliau ngajak kita berdialog sebentar ya, sudah ya, cerita ahwal terus. Fa in kulta, maka jika engkau katakan, pama bidayatul hidayah, pama maka apa bidayah hidayah itu apa sih, permulaan hidayah itu? Ya sudah nih cerita tentang keadaan penuntut ilmu. Anggap sekarang kata Imam Ghazali, kalian pasti bertanya, kitab saya kan bidayatul hidayah, permulaan hidayah, kok ceritanya ini? Kan sudah dikasih tahu tentang keadaan penuntut ilmu. Sekarang kalian pasti bertanya-tanya, apa itu permulaan hidayah? Apa kata Imam Ghazali? Apa beliau? Kalian pasti bertanya, apa permulaan hidayah? Li ujarriba nafsi fiha. Li ujarriba, agar supaya ujarrib. Ya, ujarriba, agar saya coba nafsi akan diri saya. Fiha, padanya permulaan hidayah. Ya, nah sudah. Sekarang begini, kalian pasti bertanya kepada saya, kata Imam Ghazali. Apa nih sih permulaan hidayah itu? Biar saya coba. Permulaan itu pada diri saya. Begitu kan kita terpikir ya. Kemarin kan ceritanya bidayatul hidayah, cerita tentang permulaan hidayah. Tapi kok malah cerita tentang penuntut ilmu. Akhirnya setelah jauh kita melangkah, kata Imam Ghazali ya, kalian pasti bertanya-tanya, apa nih inti daripada bidayatul hidayah? Apa sebenarnya dari permulaan hidayah itu? Fa'lam. Nah, nih Imam Ghazali menjawabnya, Fa'lam, maka ketahuilah. Olehmu, wahai orang yang bertanya, atau orang yang dalam hatinya ada pertanyaan, apa permulaan hidayah? Anna bidayataha, bahwasanya bidayataha, permulaannya hidayah, kan begitu ya. Pama bidayatul hidayah, apa permulaan hidayah? Bidayataha, permulaan hidayah itu apa? Zahirut taqwa. Ya, zahir taqwa. Tepat mana? Jauhnya apa? Tanya. Iya, luar biasa ya. Mau ikut ngaji juga ya sini. Mau ikut ngaji juga. Ayahnya mau ikut ngaji juga. Udah ya. Karena ke depan sana kan, kira ayahnya mau ikut ngaji juga. Minta jemputi, alamatnya di sini dah ya. Atau kalau minta bantu ngangkatkan hidangan, kalian nih. Ini kayaknya menu kita kurang, ada mie kucing nih kan. Ya, jadi permulaan hidayah itu apa? Kalau ingin mendapatkan hidayah, dari mana kita mulai? Mulai daripada zahir takwa. Mulai dari takwa yang nampak-nampak. Wa nihayataha, dan nihayahnya, kesudahan takwa itu apa? Batinut takwa, batin takwa. Di mana ujung hidayah? Ujungnya, penghabisan hidayah itu ketika kita sudah bisa masuk ke dalam takwa yang batin, takwa yang tidak nampak lagi. Cuman untuk mencapai hidayah batin, takwa batin ini harus melewati takwa zahir terlebih dahulu. Ya. Jadi maksudnya begini, kita sederhanakan. Ada orang itu kan sibuk bicara tentang syariat, hakikat, ma'rifat, segala macamnya itu. Intinya semuanya jawabannya ada pada syariat itu sendiri. Zahir syariat itulah. Ya. Untuk mendapatkan hidayah berarti kita harus memulai daripada zahir takwa.
Nanti ada pertanyaan, takwa itu apa? Nanti ada ya. Nanti Mang Ghazali memberikan pengetahuan kepada kita apa itu takwa. Pala akibata illa lit takwa. Pala akibata, maka tidak ada akibat illa kecuali lit takwa, bagi takwa. Semua akibat itu karena takwa. Baik takwa maka baik akibatnya. Ya, tidak takwa maka buruk pula akibatnya. Wala huda illa lil muttaqina. Wala huda, dan tidak ada petunjuk illa lil muttaqin, kecuali bagi orang-orang yang bertakwa. Akibat itu karena takwa. Petunjuk hanya bagi orang yang bertakwa. Kalian pasti bertanya, kata Imam Ghazali, takwa itu apa sih? Begitu ya. Kata Imam Ghazali, kalau mau tahu dari mana mulai mendapatkan hidayah, zahir takwa. Nanti ujung hidayah di mana? Batin takwa. Semuanya tergantung dengan ketakwaan. Nah itu ya, pala akibata illa takwa itu semuanya tergantung dengan takwa kita. Takwa kita bagus, maka hidayah semakin cepat datang. Takwa kita buruk, maka hidayah pun menjauh. Yang jelas petunjuk hanya diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya, takwa itu apa? Apa itu takwa? Wat takwa ibaratun animtisali awamirillahi ta'ala wajtinabi nawahihi. Wat taqwa ibaratun animtisali awamirillahi ta'ala wajtinabi nawahihi. Takwa itu apa sih? Wat taqwa, dan bermula takwa. Ibaratun, takwa itu satu ibarat. Ya, suatu ungkapan. Pokoknya takwa itu apa? Takwa itu adalah sebuah ungkapan dari. Jadi takwa itu hanya sebuah kata-kata ya. Kata-kata ini adalah ungkapan dari imtisali awamirillah. Imtisal ya, memenuhi awamir, perintah-perintah Allah Ta'ala. Apakah memenuhi perintah sudah takwa? Belum. Apalagi takwa itu wajtinabi nawahihi, dan menjauhi ijtinab ya, dan menjauhi larangannya. Takwa itu memenuhi perintah-perintah Allah, menunaikan perintah-perintah Allah, dan menjauhi semua larangan Allah Ta'ala. Jadi kalau mau mendapatkan hidayah, satu, mulailah dari zahir takwa. Apa takwa itu? Takwa itu memenuhi perintah Tuhan dan menjauhi larangan Tuhan. Jadi kalau mau mendapatkan hidayah, satu, semua perintah Tuhan tunaikan. Semua larangan Tuhan jauhi. Ya. Kita tidak akan mendapatkan hidayah kalau kita belum bertakwa. Ya. Kan begitu ya, artinya kita mulai mendekati Tuhan terlebih dahulu. Untuk mendapatkan petunjuk, hidayah kan petunjuk ya. Hidayah itu petunjuk. Untuk bisa mendapatkan petunjuk, kita dekati si pemberi petunjuk. Bagaimana cara mendekati? Itu tadi kita mau tadi. Yang zohir dulu. Ya, yang zohir dulu. Mulailah dari perintah Tuhan yang paling zohir. Mengucap 2 kalimat syahadat, zohir tak? Zohir. Bagaimana mungkin mendapatkan hidayah kalau dia tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat? Kemudian apa? Dia mendirikan sholat. Kemudian dia ketika telah memiliki harta, dia berzakat. Ketika datang Ramadan, dia berpuasa. Ketika dia telah memiliki kemampuan untuk berhaji, maka dia berhaji. Begitu juga dengan perintah-perintah yang lainnya. Kan banyak orang begitu ya. Pengen dapat ilmu laduni, gampang saja. Kerjakan perintah-perintah Tuhan, jauhi semua larangan Tuhan, dapat ilmu laduni. Tidak perlu nak pakai yang aneh-aneh. Kayak puasa ini dapat ini. Sholat 5 waktu, tidak kerjakan. Yakin itu bukan laduni itu. Bisikan dari ya korin mungkin, atau korinnya ngajak kawan, Jok, tolong, gitu ya. Betapa di gunung ini ya, mencari hidayah itu bukan dari di gunung.
Sastra hidayah. Miftahul hidayah. Lailatul hidayah. Hidayah Anggraini. Subhan wal hidayah kan. Iya. Tuh orangnya hadi kan. Iya. Pemberi hidayah kan hadi kan ya, tuh. Nah, ketika banyak orang begitu kadang-kadang mencari hidayah justru meninggalkan pemberi hidayah. Jadi kalau ada orang nyebut belajar tasawuf, enggak. Tasawuf mengajarkan zohir takwa tadi. Ya, tasawuf pasti akan mengajarkan sholat, membahas masalah sholat, membahas masalah zakat. Ibadah itu, ibadah zohir mulai dari situ. Dengan banyak membaca Quran, maka kita pun akan banyak mendapatkan hidayah. Betul tak? Baca ayat, kalau belum paham maksudnya apa, sambil tengok terjemahan. Oh, ini yang dicari. Ya, atau baca hadis Nabi, kan nanti banyak dapat jawabannya. Karena Tuhan ngasih hidayah itu begitu ya. Melalui yang dekat, hidayah itu dekat kita lah. Tinggal kita mengambilnya. Jadi tidak perlu jauh-jauh naik ke atas gunung, masuk ke dalam hutan sana. Ya. Hidayah ada dalam rumah masing-masing. Iya. Sini. Kamu udah dapat satu. Tuh, 3 orang nunggu dah. Itu berdua. Nah. Yang itu berdua, pas lah tuh. Yang itu berdua. Ujung-ujungnya sepotong bertiga ya. Tapi tidak tahu kalau Indah bawa nanti kan. Iya. Tuh. Jadi kan begitu ya. Justru belajar tasawuf itu membuat orang semakin tahan. Jangan takut nanti belajar tasawuf mah bayo tasawuf kaget denak lagi puasa, denak lagi sholat, itu bukan tasawuf. Ya, para sufi itu justru ibadah mereka sangatlah rajin. Jangankan yang wajib, yang sunat pun mereka tunaikan. Ada yang ngaku sufi tapi sholat sekena dia lah, itu bukan sufi. Dia nggak ada yang ngaku sufi tapi zikir dah adanya lah satu. Tema tadi zohirnya lihat dulu. Itu saja. Mengenal takwa itu satu melalui zohir. Takwa batin tahu dah kita? Tidak tahu kan? Maka orang melihat dari mana? Dari zohir. Nah, menerawang melalui penglihatan saya. Bisa kita melihat begitu. Tahu tak kita apa yang sastra pikirkan sekarang dalam hatinya? Kapanlah selesai ngaji gorengan tinggal dikit. Kucing kan dari tadi ngangkutnya satu angkutnya. Nih tuh kita kan tidak bisa tahu yang batin, yang kita tahu tanya yang zohir. Maka untuk mendapatkan takwa mulailah daripada yang zohir. Kita pun juga begitu. Mengenali orang takwa, satu lihat zohirnya dulu. Cara paling gampang dia sholat 5 waktu tak dia. Cara paling gampang lihat sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu pasti nampak. Ya kalau sholat sunat mungkin dia sembunyikan. Ya sholat sunat mungkin dia sembunyikan. Mungkin zikir bisa dia sembunyikan. Puasa bisa dia sembunyikan. Sedekah bisa dia. Tapi kalau zakat kan tidak bisa sembunyi. Zakat tidak bisa sembunyi. Zakat harus terang-terangan. Kalau itu tagih orang. Bayar zakat tuh sudah kan? Zakat mesti terang-terangan. Zakat fitrah kan ada penerimanya jelas. Ini zakat saya. Zakat mal nanti kan begitu. Kalau dia serahkan langsung atau diserahkan kepada amil, maka amil tahu. Ibadah wajib pasti diketahui semua. Sholat diketahui orang 5 waktu ya. Tahu tak? Satu, kita nilai kalau mau menilai orang. Ya, yang batin ingat, yang batin kita tidak tahu. Yang batin kita tidak tahu. Kita hanya mampu melihat yang zohir. Zohir belum tentu seperti batinnya, belum tentu ya. Tapi yang pasti zohir dulu. Yang pasti
Kita tengok orang nih, sholatnya 5 waktu, aman, udah selesai. Satu, berarti poin sholatnya sudah. Tapi dia tidak pernah sholat sunat. Nah, kaget dulu. Jangan pernah menyebut dia tidak pernah sholat sunat. Kita tidak tahu. Jangan-jangan Khidir cepat balik dari masjid. Assalamualaikum, assalamualaikum, langsung pergi dia. Ternyata dia wiridnya dulu di rumah. Dia sholat ba'diyahnya dulu di rumah. Kok sastra lambat orang komat baru sampai masjid, orang komat sampai. Ya, ternyata dia kalau sholat qabliyahnya dulu di rumah. Kan? Yang penting yang zohir wajib dia tunai. Tapi kalau yang sunat ada orang itu memang sengaja dia sembunyikan. Kalau sunat sebaiknya disembunyikan. Kalau sunat memang sebaiknya disembunyi. Itu maksudnya wilayah-wilayah pribadi sudah. Tapi kalau yang fardu bukan wilayah pribadi itu. Ya bahkan pemimpin suatu wilayah wajib memaksa jamaahnya untuk sholat 5 waktu. Kalau ada rakyatnya yang tidak mau kan ada sanksi nanti itu. Zakat juga begitu kan. Pemerintah bisa ikut campur masalah zakat. Tapi kalau masalah sedekah orang lain tak bisa ikut campur. Nah, ya hadi mungkin boleh. Ikatnya duit sekarung, lemparnya ke masjid. Dari hamba Allah. Tapi kalau zakat perlu disebutkan ini zakat saya. Sejumlah sekian. Saya punya kambing sekian, ini zakat saya. Tapi kalau sedekah dan diam saja, tiba-tiba tekadlah kambing depan masjid ada surat. Ini kambing silakan jual. Nanti uangnya untuk pembangunan masjid. Nah, boleh kan begitu kan? Siapa orangnya? Tak tahu kan? Tapi kalau yang wajib itu perlu dinampak. Tapi bukan untuk dia, nampakkannya itu tanpa kita menampakkan, orang tahu lah kita ngajarkan yang wajib. Ke masjid zuhur. Pasti sholat zuhur lah dia ke masjid kan? Bukan numpang ke WC-nya bukan kan? Kan begitu ya, orang azan pergi ke masjid. Pergi masjid sembunyi-sembunyi pula, takut tengok orang. Kaget saya, ya. Nah, ibadah wajib itu syiar, memang perlu ditampak, tapi bukan untuk dia, gitu ya, bukan untuk dia. Karena memang pasti nampak. Soal 5 waktu syiarnya berjamaah. Nah, ya. Berjamaah kan syiarnya? Jamaah sesuatu nampak tak? Puasa Ramadan waktunya jelas. Ketahuan kan? Senin Kemis tak ketahuan tak kan? Bisa dia ngaku tak puasa, rupanya dia puasa. Bisa dia ngaku puasa, rupanya tak puasa. Maaf, saya lagi puasa. Bungkus rumah. Iya. Karena kalau makan situ kan tak enak berebut kan, dapat dikit. Kalau bungkus pasti dikasih banyak. Itu rasionya. Maaf, saya puasa. Mana bungkus baik. Ya. Pasti ada yang bungkus kan ngasih banyak. Ini puasa. Ya. Ya dapat pahala kan lagi tambahnya kan. Tapi kalau makan situ kan hadi ambil juga sosok mau berebut kan. Akhirnya sekok potong 2. Kalau di rumah kan 2 ekor dapat dewean. Nah, ya. Ada yang tahu? Nah, itu ya. Artinya mulailah dari yang kita penuhi perintah-perintah Allah secara zahir tak benar tuh. Perintah-perintah wajib semuanya zahir. Namun perintah-perintah sunan, nah ini yang kadangkala perlu disembunyikan. Begitu juga larangan-larangan. Ya, larangan-larangan juga nampak jelas. Yang haram kan nampak jelas ya. Mana aku udah haram. Nah, kan jelas kan? Itu menunjukkan justru kadang-kadang yang makruh orang tak mengerjakan, tapi kadang dia sembunyi tidak mau nantang-nantangnya. Ya, yang makruh itu kadang-kadang pelakunya sembunyi, dia malu juga. Tapi kalau yang haram pasti terang-terangan dia menolak. Kalau yang makruh mungkin di depan orang dia tolak, tapi di belakang masih dia kerjakan salah sembunyi. Makruh itu kan juga larangan ya. Makruh itu juga bentuk larangan, cuma larangannya tidak keras. Kalau haram itu larangan yang keras. Tuh. Jadi sehingga ini dengan jelaslah bahwasanya ketika kita berbicara tentang takwa, tentang hidayah, maka mulailah daripada zahir takwa. Kita tidak akan dapat takwa kalau kita masih melalaikan yang zahir. Kita tidak akan mendapatkan ya bahasa kasarnya yang kadang-kadang nyintai ini. Nah, ya kan dia akan dapat kalau dia tidak menunaikan yang zahir ya.
Fahuma kismani wa ana usyiru alaika bijumalin mukhtasaratin min zahiri ilmi taqwa fil kismaini jami'an. Fahuma kismani. Pakai wa ana apa waha ana? Waha ana ya. Itu waha ana juga apa wa ana be? Waha ana usyiru alaika bijumalin mukhtasaratin min zahiri ilmi taqwa fil kismaini jami'an. Paha apa nama Pak ya? Pahuma, maka keduanya kismani itu terbagi menjadi dua. Zahir takwa dan batin takwa. Keduanya pun juga terbagi menjadi dua ya. Wa ana usyiru alaika, dan saya waha ana, dan saya usyiru alaika ya, akan saya tunjukkan atas kalian bijumalin dengan jumlah mukhtasaratin yang ringkas. Saya akan tunjukkan dengan ungkapan-ungkapan ringkas, kata Imam Ghazali. Saya tidak akan bertele-tele, saya akan tunjukkan kepada kalian keduanya secara ringkas. Min zahiri ilmi taqwa, daripada zahir ilmu takwa. Jadi kalau ingin bahas ilmu takwa, akan saya tunjukkan zahirnya ilmu takwa itu fil kismaini jami'an, pada dua bahagian semuanya. Ya, kata Imam Ghazali, akan saya tunjukkan semuanya kepada kalian, tapi petunjuk saya ini dalam jumlah mukhtasarah ya, secara umum, ringkas. Ya kalau mau panjang lebar ya bacalah kitab saya yang panjang lebar. Ya bacalah kitab ya. Ya itu kalau mau lebih serius lagi. Ya bidayah ini karena ini permulaan saja, kita akan bicarakannya secara ringkas. Ya, tidak bertele-tele. Insyaallah kita akan mulai al-qismul awwalu fit ta'ati pada kesempatan yang akan datang. Nakhtatim bi qiraati alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.